7 Bu. Sebelum Bapak Guru memulai dengan pembelajaran kita yang ketiga, Bapak Guru mau tanya, bagaimana keadaan kalian? Apakah ada yang sakit? Mudah-mudahan Bapak Guru hanya berharap Tuhan Yesus yang punya kita, Tuhan Yesus yang sayang kita, Tuhan Yesus yang selalu mendampingi anak-anak Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati anak-anak sekalian. Oke, kita akan masuk di pembelajaran ketiga untuk pendidikan agama Kristen kelas 3. Poin yang ketiga dengan materi pokok, aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara tentang aku bersyukur akan turunnya hujan. Nah, karena cuaca ini yang tadi biasanya ada hujan, ada panas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, kita akan dituntun atau kita akan dipayungi dengan seperti biasa 4 tadi. Yang pertama, mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Yang ketiga, menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang terakhir yang keempat, menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Inilah 4 KD yang akan menuntun kita dalam pembelajaran di saat ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah mampu mensyukuri kehadiran Allah melalui terbit dan terbenamnya matahari. Menyebutkan berbagai cara dalam mengucap syukur atas keadaan panas oleh matahari di musim kemarau. Menyebutkan arah terbit dan terbenamnya matahari. Jadi Anda nanti bisa menyebutkan, oh kira-kira matahari ini terbit dari mana? Nah, dia terbenam di mana? Mungkin bisa harap, oh hari ini dia timbul dari timur, oh dia besok dia muncul di barat. Oh tidak bisa. Nanti kita akan belajar secara bersama-sama dalam materi ini. Yang berikut tujuan pembelajaran berikut adalah menunjukkan perilaku bersyukur dengan cara membuat puisi tentang musim kemarau. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di saat ini. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan materi, mari kita menyanyikan lagu yang ada ini dengan judul Dari Terbitnya Matahari. Kita mulai menyanyikan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita telah memuji
memuji nama Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Sekarang kita akan ada dalam doa pembukaan. Marilah anak-anak, seperti biasanya dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ketika kita mau mengawali akan pembelajaran kita, walaupun kalian sudah berdoa dan bangun pagi, mau sarapan pagi, namun ketika kita ada dalam sebuah pembelajaran, kita harus mendahulunya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang boleh membangunkan kami di setiap pagi, dan kami boleh disinari oleh cahaya mentari, sinar matahari di pagi hari. Dan di saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami, pembelajaran ketiga. Kami mohon dalam nama Yesus, Bapa tuntun dan berkatilah kami, agar supaya apa yang kami terima di hari ini, kami dapat melakukan dan mensyukuri itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kami, yang punya anak-anak yang menyayangi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, shalom anak-anak. Kita lanjut lagi ya dengan pembelajaran kita. Oke, seperti biasa, siapkan Alkitab di samping Anda. Bapak Guru kasih waktu 3 menit. Kalau yang sudah ada, siap buka sekali, jaga-jaga Bapak Guru di mana? Kita buka sama-sama. Yang belum, tolong sediakan Alkitab di samping. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Bahan Alkitab untuk memasuki pelajaran kita yang ketiga adalah Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini firman Tuhan, bukan Bapak Guru bilang. Itu bukan berarti pohon-pohon yang ada lalu mangga yang masih muda, mangga yang masih kecil-kecil, kalian suka ambil enak-enak karena Tuhan suka kasih. Oh, tidak bisa. Kita harus menjaga agar supaya mangga itu dia menjadi besar, baru kita bisa ambil. Ini Bapak Guru kadang-kadang lihat ada yang masih mangga kecil-kecilan, kalian sudah ambil. Itu tidak baik, tidak boleh. Kita lanjut lagi di Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan bilang, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berarti firman Tuhan ini katanya sudah temukan dia di pembelajaran minggu kemarin, temuan kedua. Kita ulang lagi di sini karena ini firman Tuhan yang berbicara, makanya kita harus ulang lagi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Yang berikut Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Kita sudah dapat minggu kemarin, Bapak Guru sudah bilang bahwa untuk batas bumi ini Tuhan Allah yang sudah bentuk. Jadi batas darat di sini, laut semua sampai di sini, tidak boleh melebihi. Itu Tuhan sudah menetapkan. Musim kemarau dan musim hujan sudah Tuhan tetapkan. Allah sudah menetapkan. Hujan akan turun pada saatnya. Panas juga akan turun pada saatnya. Panas akan ada pada saatnya. Dingin ada pada saatnya. Dan juga siang ada pada saatnya, diganti dengan malam. Lanjut lagi di Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini ada di pembelajaran 1. Pembelajaran 1 kita sudah dapat ini. Dengan demikian, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, semuanya baik adanya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk kesusahan makhluk ini.
Kita lanjut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Guru sampaikan di awal pertemuan ini. Nah, nanti Bapak Guru akan seperti biasa di minggu kemarin itu Bapak Guru kasih LKS atau LKPD. Nah, dulu LKS, sekarang sudah diganti dengan LKPD yang artinya lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian isi di situ jawaban-jawaban berikut ini. Nah, sebutkan dari arah mana matahari terbit dan ke arah mana matahari terbenam. Lihat yang berikut. Tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk apa? Untuk titik-titik. Oh, sebab Bapak isi titik-titik gua. Tapi mesti titik-titik apanya? Jadi tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk apa? Berikut lagi, tulislah jawaban kalian pada lembar kerja setelah selesai pembelajaran. Yang tadi Bapak Guru bilang nanti selesai pembelajaran, ketika Bapak Guru bagi materi, Bapak Guru bagi video, Bapak Guru akan kasih juga dengan LKPD dan kalian akan mengisi jawaban kalian di dalam LKPD. Dan ketika dalam pembelajaran ini ada yang tidak kalian mengerti, ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa mencatat di lembar LKPD itu, lalu masukkan nanti Bapak Guru kumpulkan atau kalian kumpulkan ke Bapak Guru, lalu Bapak Guru akan menjawab lagi di video pembelajaran berikutnya. Perhatikan di sini, di pagi hari kita melihat matahari memancarkan sinarnya. Panas pagi dan akan terasa panas pada siang hari. Kemudian akan berangsur-angsur berkurang panasnya. Jadi kalau pagi hari matahari bersinar, sing terlalu panas, katanya bisa berjemur. Nah, apalagi katanya menurut kesehatan di era COVID sekarang ini, ketika matahari pagi kita harus berjemur, katanya sampai jam 9, itu sehat bagi tubuh kita. Nah, pagi hari tidak terlalu panas. Namun berangsur-angsur siang, matahari akan semakin panas. Tubuh kita akan terasa panas sekali. Kemudian di sore hari, matahari akan berangsur-angsur turun. Dan panasnya juga tidak panas seperti siang hari. Nah, lihat di sini, matahari saat pagi dia terbit dari ufuk timur atau dari arah timur. Ingat baik-baik, sebab guru lagi. Matahari terbit dari ufuk timur atau matahari terbit dari arah timur dan akan tenggelam di ufuk barat atau di bagian barat. Jadi ingat baik-baik, matahari tidak akan pernah muncul dari selatan. Ingat, matahari tidak pernah akan muncul dari utara. Matahari tidak akan muncul dari tenggara. Ya, tapi matahari akan terbit dari ufuk timur atau dari arah timur dan akan tenggelam atau akan masuk kembali di ufuk barat. Bagaimana menurut kalian? Seandainya tidak ada matahari sama sekali. Nah, kalau pelajaran yang kedua Bapak Guru tanya begini. Bagaimana menurut kalian sekiranya hujan tidak pernah turun ke bumi? Nah, sekarang untuk pembelajaran ini Bapak Guru tanya kembali. Bagaimana menurut kalian seandainya tidak ada matahari menyinari bumi? Apa menurut pendapat kalian? Lihat di sini, matahari juga disebut sebagai sang surya. Matahari diibaratkan dengan kasih seorang ibu yang tidak pernah menuntut balas. Ada sebuah lagu yang bilang, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang hari.
sang surya menyinari dunia. Jadi matahari ketika bersinar, matahari tidak pernah mau bilang, oh si A kau bayar karena saya sudah bersinar untuk kau. Si B, oh kau bayar untuk saya. Tidak pernah matahari menuntut balas. Nah, kalau sinar yang biasa kita bayar itu apa? Nah, sinar lampu. Atau harus bayar. Bayar kenapa? Setiap bulan harus beli pulsa misalnya yang ada punya meteran, atau ketika pulsa harus bayar, harus beli itu supaya dapat cahaya, terus dapat sinar. Nah, tapi matahari tidak pernah menuntut balas apapun daripada kita. Matahari tidak pernah meminta kita untuk membayarnya. Kita harus bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Bersyukur. Harus tetap bersyukur. Matahari diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses masak-memasak atau fotosintesis. Nah, kalau di pembelajaran IPA dia bilang begini. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses masak-memasak pada hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Nah, itu. Kalau di IPA di pembelajaran IPA dia bilang fotosintesis adalah proses masak-memasak pada daun atau yang disebut dengan klorofil, itu fotosintesis. Nah, bisa mengerti? Yang berikut, kita harus bersyukur karena alam menciptakan alam ini dengan sangat sempurna. Alam menciptakan alam ini saya sudah bilang dari awal sangat-sangat sempurna, sehingga kita dapat menikmatinya dari hari ke hari. Ketika kita bangun pagi, syukur Tuhan, saya sudah boleh bangun lagi menikmati alam indah ciptaan ini. Tiada sebuah penciptaan yang indah, yang maha karya selain alam ciptaan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda bangun di pagi hari. Nah, sampai di situ. Guru mau bilang untuk kalian, siapkan pertanyaan kalau belum ada yang memahami. Ingat, ketika LKPD itu dia jalan, kalian boleh langsung isi di situ saja. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang kalian harus tanyakan kepada Bapak Guru, begitu. Nah, ingat, matahari tidak pernah meminta untuk membayarnya. Kita harus bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Yang tadi Bapak Guru bilang, Anda boleh membayangkan bagaimana kalau matahari tidak pernah bersinar menyinari bumi. Sama halnya kalau hujan juga tidak pernah turun, apa yang akan terjadi? Nah, dan kalau matahari tidak pernah turun, hujan turun terus menerus, apa juga yang akan terjadi? Pasti ada kebanjiran. Nah, dengan demikian kita ada pada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama, matahari terbit di pagi hari dari ufuk timur dan akan terbenam di ufuk barat. Ingat itu. Matahari terbit dari ufuk di ufuk barat. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan buat. Ketika matahari itu ada, kita bisa melakukan apa saja. Ibu mencuci pakaian, jemur pakaian kering. Nah, misalnya kalau di daerah yang penuh dengan cengkih, ketika panen cengkih, ya kita jemur cengkih-cengkih itu yang kering. Tapi kalau tidak ada panas matahari, oh berarti cengkih yang bisa kering. Kalau diaduk, kita sudah buat banyak sekali ikan garam. Tapi kalau tidak ada hujan, tidak ada panas, berarti ikan-ikan itu tidak bisa kering. Kita tidak bisa jemur ikan.
Kemudian matahari juga disebut sang surya. Sang surya yang menyinari bumi tak terhingga sepanjang masa. Selama bumi ini masih ada, tetap matahari akan ada untuk menyinari bumi. Karena itu adalah ciptaan Allah dan Allah sudah mendesain ciptaannya sehingga mereka menjalankan tugas masing-masing. Matahari menjalankan tugas di waktu siang menyinari bumi, di waktu malam bulan dan bintang punya tugas menyinari bumi pada waktu malam. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan sepanjang masa sampai bumi ini akan berakhir. Jadi matahari tidak akan pernah tak bersinar. Matahari tetap bersinar menyinari bumi tak terhingga sepanjang masa. Yang berikut, matahari diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis atau proses masak-memasak di hijau daun atau klorofil. Jadi kalau lihat begini, tumbuh-tumbuhan ini memasak di mana? Tumbuh-tumbuhan memasak melakukan fotosintesis. Ya, dia ada di hijau daun itu. Yang berikut, bersyukur atas semua kasih Allah yang sangat baik bagi kita sebagai manusia. Apa yang kita harus buat? Atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita, apa yang kita harus buat? Bersyukur atas semua kasih Allah yang sangat baik bagi kita sebagai manusia. Kita tidak perlu membayar Allah. Kita tidak perlu memberikan emas, kita tidak perlu memberikan perak, kita tidak perlu memberikan intan atau apapun benda berharga apapun untuk membayar kasih karunia Tuhan. Yang kita harus lakukan hanya bersyukur atas semua kasih Allah yang sangat baik bagi kita sebagai manusia. Pembelajaran pertama mengatakan Allah menciptakan bumi beserta segala isinya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Pada hari ketujuh Tuhan beristirahat dan menguduskan hari itu. Maka sebagai anak-anak Kristen, ketika kita boleh melaksanakan aktivitas kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka pada hari Minggu kalian harus bersyukur atas semua kasih Allah, berdoa dan mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, untuk menutup pertemuan kita di saat ini, seperti biasanya kita akan menutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sekali lagi lagu dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
Terpuji-pujilah namamu Bapa, karena Engkau boleh menjaga, menyertai kami hingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami di pertemuan yang ketiga ini Bapa. Biarlah Bapa apa yang sudah kami sampaikan itu dapat berguna bagi pertumbuhan anak-anak yang ada di kabupaten ini. Dan biarlah apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan namamu Bapa, dari pagi hingga petang dan dari malam hingga di pagi hari. Kami melakukan semua bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang menghendaki dan melayani kami. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.